Kita lanjutkan bagian yang keempat. Rani tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan balasan dari Dr. Rizky Pratama. Hanya beberapa detik setelah dia mengirimkan jawabannya, dia melihat sebuah pesan baru muncul di layar laptopnya. "Halo, Rani. Terima kasih sudah memperkenalkan dirimu dengan baik. Aku senang bisa mengenalmu. Kamu adalah seorang siswa yang cerdas, berbakat, dan bersemangat. Aku kagum dengan cita-citamu menjadi seorang dokter, dan hobimu membaca buku, menulis cerita, dan bermain bola voli. Aku juga senang kamu bisa ikut program pendidikan untuk semua ini. Aku yakin program ini akan memberikanmu banyak manfaat dan pengalaman yang berharga. Aku akan membantumu belajar tentang kesehatan anak-anak dan ilmu kedokteran secara umum. Aku juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu sebanyak mungkin, jadi mari kita mulai belajar bersama. Untuk sesi pertama ini, aku akan memberikanmu sebuah video yang menjelaskan tentang apa itu dokter spesialis anak, apa saja tugas dan tanggung jawabnya, bagaimana Carol menjadi seorang dokter spesialis anak, dan apa saja tantangan dan kepuasan yang dialaminya. Video ini berdurasi sekitar 15 menit dan disajikan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kamu bisa menonton video ini di laptopmu dengan menekan ikon video di bawah pesan ini. Setelah menonton video ini, aku akan memberikanmu beberapa pertanyaan untuk menguji pemahamanmu tentang materi yang disampaikan di video tersebut. Selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Rani merasa senang dan lega saat membaca balasan dari Dr. Rizky Pratama. Dia merasa bahwa Dr. Rizky Pratama adalah seorang guru yang baik, ramah, dan peduli. Dia juga merasa bahwa Dr. Rizky Pratama menghargai dan mengapresiasi dirinya sebagai seorang siswa. Rani berterima kasih kepada Dr. Rizky Pratama atas pujian dan bimbingannya. Dia juga menyatakan kesediaannya untuk menonton video yang diberikan oleh Dr. Rizky Pratama. Rani menekan ikon video di bawah pesan Dr. Rizky Pratama, dan melihat sebuah video mulai diputar di layar laptopnya. Video itu menampilkan gambar-gambar dan suara-suara yang berkaitan dengan dokter spesialis anak, seperti rumah sakit, pasien, alat medis, obat-obatan, dan lain-lain. Rani mendengarkan dan menyimak video itu dengan penuh perhatian. Dia merasa tertarik dan terkesan dengan materi yang disampaikan di video tersebut. Dia belajar banyak hal baru tentang dokter spesialis anak, seperti 1. Dokter spesialis anak adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah kesehatan anak-anak, mulai dari bayi hingga remaja. 2. Dokter spesialis anak harus memiliki latar belakang pendidikan kedokteran umum, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisasi anak selama 4 tahun di sebuah rumah sakit atau universitas yang terakreditasi. 3. Dokter spesialis anak harus memiliki sertifikat kompetensi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, dan mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan gelar spesialis anak, SPA 4. Dokter spesialis anak harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang kesehatan anak-anak, serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang berkaitan dengan profesi mereka. 5. Dokter spesialis anak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendiagnosis, merawat, mengobati, mencegah, dan menyembuhkan berbagai penyakit atau gangguan yang dialami oleh anak-anak, baik yang bersifat fisik, mental, maupun sosial. 6. Dokter spesialis anak juga harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua, keluarga, guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kehidupan anak-anak, untuk memberikan dukungan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak. 7. Dokter spesialis anak harus memiliki sikap dan perilaku yang profesional, etis, empatik, sabar, teliti, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan tugasnya. 8. Dokter spesialis anak menghadapi banyak tantangan dalam pekerjaannya, seperti beban kerja yang tinggi, jadwal kerja yang tidak menentu, risiko terpapar penyakit menular, tekanan psikologis,
konflik dengan pasien atau keluarga, dan lain-lain. 9. Dokter spesialis anak juga merasakan banyak kepuasan dalam pekerjaannya, seperti melihat anak-anak sembuh dari penyakitnya, memberikan harapan dan kebahagiaan kepada orang tua dan keluarga, berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat, dan lain-lain. Rani merasa yakin bahwa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan benar. Dia sudah memperhatikan materi yang disampaikan di video tersebut dengan baik. Dia juga sudah memiliki pengetahuan dasar tentang dokter spesialis anak dari buku-buku yang dia baca sebelumnya. Rani mulai mengetik jawabannya di laptopnya. 1. Dokter spesialis anak adalah dokter yang memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah kesehatan anak-anak, mulai dari bayi hingga remaja. 2. Syarat untuk menjadi seorang dokter spesialis anak adalah memiliki latar belakang pendidikan kedokteran umum, melanjutkan pendidikan spesialisasi anak selama 4 tahun di sebuah rumah sakit atau universitas yang terakreditasi, memiliki sertifikat kompetensi dari IDAI, dan mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan gelar SPA. 3. Tugas dan tanggung jawab seorang dokter spesialis anak adalah mendiagnosis, merawat, mengobati, mencegah, dan menyembuhkan berbagai penyakit atau gangguan yang dialami oleh anak-anak, baik yang bersifat fisik, mental, maupun sosial. Dokter spesialis anak juga harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua, keluarga, guru, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kehidupan anak-anak, untuk memberikan dukungan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak. 4. Tantangan yang dialami oleh seorang dokter spesialis anak adalah beban kerja yang tinggi, jadwal kerja yang tidak menentu, risiko terpapar penyakit menular, tekanan psikologis, konflik dengan pasien atau keluarga, dan lain-lain. Kepuasan yang dirasakan oleh seorang dokter spesialis anak adalah melihat anak-anak sembuh dari penyakitnya, memberikan harapan dan kebahagiaan kepada orang tua dan keluarga, berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak-anak, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat, dan lain-lain. Rani menekan tombol kirim dan mengirimkan jawabannya ke Dr. Rizky Pratama. In audio.